Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita malam-malam kedatangan kulkas Panasonic ya. Nah, di sini untuk informasi kerusakannya itu kulkas ini pernah dicongkel ya, teman-teman. Pernah ketusuk pisau pada bagian evaporator dan juga sudah pernah diisi freon ya, teman-teman. Tapi selang beberapa hari kulkas ini tiba-tiba tidak dingin lagi. Lalu sempat diisi freon lagi dan juga diganti kondensor ya sama orangnya. Sempat dingin tapi juga namun beberapa hari lagi kulkas ini juga tidak dingin kembali ya teman-teman. Jadi pada dasarnya kulkas ini sudah pernah diisi freon hampir 2 kali tapi tidak bisa dingin kembali ya. Nah, di sini kita akan lebih teliti ya teman-teman untuk mengeceknya apa yang dapat menyebabkan kulkas ini bisa tidak dingin lagi. Nah, di sini sudah pernah diganti kondensor ya sama teknisinya. Di sini untuk kondensor menggunakan ukuran 8, namun sayang sekali ya untuk bagian filter tidak ada penggantian ya teman-teman. Nah, saran saya buat teman-teman teknisi karena pemakaian kulkas ini jangka panjang ya, saran saya sih lebih baik ganti filter yang baru ya teman-teman. Jadi biar lebih awet kulkas ini berada di pelanggan teman-teman masing-masing. Nah, selanjutnya kulkas ini sudah hidup ya teman-teman. Nah, kita akan cek pada bagian kondensornya. Nah, pada bagian kondensor ini harusnya panas ya. Nah, ini pada bagian kondensor ini harusnya panas. Namun dengan catatan kompresor itu harus hidup ya teman-teman. Nah, tapi kondisi ini pada bagian kondensor tidak ada panas dan ini kemungkinan freonnya itu bocor lagi ya teman-teman. Nah, sekarang untuk langkah pengecekannya itu kita akan cek lebih teliti apa penyebab kulkas ini bisa bocor kembali padahal sudah ganti kondensor. Nah, yang akan kita cek nantinya pada bagian sambungan ya, sambungan pengelasan ataupun juga pada bagian evaporator ya teman-teman. Nah, kita akan cek pada bagian evaporator. Nah, pada bagian yang bekas dilas ini juga kita akan cek juga. Namun pada bagian evaporator yang bagian sebelahnya ini ada oli ya teman-teman. Nah, ini juga termasuk indikasi kebocoran ya teman-teman. Jadi kalau udah ada oli pada evaporator ini kemungkinan juga maka bisa kita pastikan ya ada kebocoran pada evaporator dan juga pada bagian atas ini juga ada ya teman-teman. Nah, ini kulkas ini bisa bertahan sampai beberapa hari ya. Kemungkinan bocornya ini cukup kecil ya teman-teman. Nah, pada bagian ujung kapiler ini juga seperti ada yang bocor ya di sini ya. Nah, di sini untuk cara memastikan teman-teman, untuk cara memastikan kebocoran di bagian evap dan kita akan kita akan potong ya pada jalur hisapnya nanti. Nah, pada bagian ini teman-teman. Jadi ini adalah jalur hisap ya. Nantinya teman-teman bisa potong ya pada jalur hisap, lalu teman-teman bisa suruh rekan teman-teman untuk menekan ya pada bagian bagian pipa hisapnya ini. Caranya seperti ini ya. Nah, ini bertujuan untuk memberikan tekanan pada evap ya teman-teman, supaya nanti kalau kita mau mengecek kebocorannya itu bisa lebih kelihatan ya. Nah, teman-teman bisa suruh rekan teman-teman untuk tahan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Sedangkan kalau sudah seperti ini kita akan mengecek pada bagian evaporator. Nah, di sini kita akan lepas semua ya teman-teman. Untuk ininya penutupnya juga kita akan lepas semua. Nah, oke teman-teman, setelah kita lepas kita siapkan sabun ya untuk mengecek. Nah, ini tadi yang ada olinya ya, kita akan cek. Nah, pada bagian sini itu tidak ada bocor ya teman-teman. Nah, nggak ada ya. Selanjutnya kita akan cek juga pada bagian bekas pengelasan ini.
Nah, pada bagian pengelasan ini juga nggak ada ya teman-teman, nggak ada kebocoran, masih aman. Jadi untuk las-lasannya ini masih aman teman-teman. Nah, kita akan teteskan seperti ini, nantinya akan ketahuan ya. Nah, untuk bagian las-lasannya ini masih aman teman-teman. Kita akan cari lagi. Kita akan cek ya pada bagian yang tadi kita tekan itu ya. Ikuti tahan. Tekanan begini. Nah, oke teman-teman. Di sini, nah yang tadi kita cek ya bagian atas ternyata memang bocor ya pada bagian ujung kapilernya ini. Nah, ini sangat kecil sekali ya teman-teman untuk bocornya. Nah, ini sudah ketahuan ya untuk bocornya. Selanjutnya teman-teman bisa las ya, ataupun bisa menggunakan alu platinum ataupun bisa menggunakan lem hijau ya teman-teman. Namun di sini saya menggunakan menggunakan lem las alu platinum ya. Ternyata yang bocor itu atas bawah ya teman-teman. Jadi yang bawah dan juga atas juga ikut bocor semua. Di sini sudah kita las dan kita cek kembali, ternyata sudah tidak ada kebocoran ya. Selanjutnya kalau sudah kita tes kebocorannya, selanjutnya kita akan melakukan pemakuman dan juga pengisian freon ya teman-teman. Di sini sudah waktunya mengisi freon teman-teman, karena sudah saya vakum tadinya ya. Nah, di sini saya isi dalam keadaan mati, berada pada tekanan sekitar 80 PSI ya. Lalu kita hidupkan, otomatis tekanannya ini akan turun ya teman-teman. Nah, untuk pengisian pada saat kompresor itu hidup ya, untuk jenis yang 134 ini tekanannya itu antara 10 sampai 15 PSI ya teman-teman. Nah, di sini untuk tekanannya itu berada di sekitar 10 PSI ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan lagi sampai tekanannya itu berada pada 15 ya. Kita akan tambahkan sampai 15. Kita tambahkan sampai mentok. Nah, kita tambahkan terus. Nah, masih kurang dikit lagi. Oke, kita tutup. Nah, di sini untuk tekanannya sudah berada di 15 PSI ya teman-teman. Nah, ini sudah berada di 15 PSI. Nah, selanjutnya teman-teman kalau sudah pengisian seperti ini, teman-teman bisa diamkan dulu ya. Nah, kalau sudah teman-teman diamkan seperti ini, langkah selanjutnya teman-teman bisa cek pada bagian kondensornya ya. Nah, kalau sudah penuh seperti ini, harusnya pada bagian filter dan juga kondensor ini harusnya panas ya teman-teman. Nah, di sini sudah mulai panas dan juga untuk bagian filter juga mulai hangat. Oke teman-teman, itu saja video dari kami, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.